Shalom, salam sejahtera bagi kita yang diberkati Tuhan. Haleluya, haleluya. Saya percaya bahwa di hari berjalan ini, saudara, kita menikmati bagaimana tangan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, pertolongan Tuhan yang dikerjakannya bagi hidup kita. Kita masih ada sebagaimana ada itu semata-mata karena kemurahan Tuhan yang sudah dinyatakannya bagi hidup kita. Dan jumpa kembali dengan saya, Pendeta Dr. Yopindolo, dalam program Hidupi Firman setiap hari. Dan saya percaya bahwa program ini akan menjadi berkat bagi setiap kita yang menyaksikannya melalui channel YouTube ini. Dan apabila saudara diberkati, maka saudara bisa men-share pesan ini, men-share kebenaran ini kepada orang-orang yang kau kenal, dan itu menjadi berkat bagi mereka. Haleluya. Dan hari ini kita sampai pada kitab Kejadian pasalnya yang ke-11. Kita baca ayatnya yang ke-3 sampai dengan ayatnya yang ke-4. Alkitab berkata demikian, mereka berkata seorang kepada yang lain. Jadi waktu itu konon bahasa mereka sama. Jadi garis keturunan Nuh, baik Sem, Ham, Yafet, walaupun kemudian mereka sudah beranak pinak, mereka sudah banyak, tetapi mereka masih berkumpul dalam satu area yang kemudian membuat mereka saling bersama-sama, saudaraku. Walaupun ada yang menyebar ke laut, barangkali ada yang menyebar ke gunung, ada yang di antara laut dan gunung, begitu saudaraku. Tetapi mereka sedang mencari sesuatu secara bersama-sama untuk mereka bisa tinggal. Dan kebetulan mereka ketemu di tanah Sinear, ada tanah datar di sana. Lalu kemudian setelah mereka jumpa dengan tanah datar itu, mereka bicara satu dengan yang lain. Marilah kita membuat batu bata dan membakarnya dengan baik-baik. Lalu bata itu dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, haleluya, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan menaranya yang puncaknya sampai ke langit. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada waktu itu, walaupun terbatas dalam fasilitas, kecanggihan, terbatas dengan banyak hal, tetapi orang-orang ini cerdas, saudaraku. Mereka udah bisa pikir bagaimana cara membangun menara, dan menara yang dibangun itu harus pakai batu bata. Dan kalau pakai batu bata saja tidak cukup, harus juga pakai tergala-gala supaya antara batu satu dengan yang lain itu tidak mudah goyang, tidak mudah kepleset, tidak mudah geser sana sini, tetapi justru terikat dengan rapi, tersusun dengan rapi dan menjadi kuat, saudara yang dikasihi Tuhan. Terbatas dalam kecanggihan teknologi bukan berarti tidak bisa bikin apa-apa, saudaraku. Kadang-kadang kita ini terlalu mengharapkan banyak fasilitas. Saya nggak bisa melayani Tuhan, saya tidak bisa bikin ini, saya tidak bisa buat ini, saya tidak bisa bekerja buat Tuhan karena saya tidak punya fasilitas yang cukup, saya tidak punya alatnya, saya tidak punya sarananya, semuanya serba terbatas dalam hidup saya. Lalu saya mau pakai apa, saudaraku, untuk melayani Tuhan? Nah, dengar ini baik. Orang-orang pada zaman itu mau bangun menara, mereka tidak punya fasilitas yang mungkin canggih, saudaraku, tetapi hanya bermodalkan tergala-gala, lalu kemudian tanah liat, bakar batu bata, lalu mereka mau bikin menara. Yang saya ingin sampaikan begini, saudaraku, apapun yang ada di sekitarmu, apapun yang ada padamu,
engkau bisa manfaatkan untuk melakukan sesuatu yang berguna. Katakanlah kalau kemudian Tuhan mau pakai kita menjadi berkat dan saluran berkat bagi banyak orang. Itu dimulai dari apa yang ada pada kita. Haleluya. Ini pesan yang meneguhkan. Tapi persoalannya adalah kemudian hari ini saudaraku yang dikasihi Tuhan. Setelah apa yang mereka pikir baik itu, lihat di sini. Bukan hanya menara yang mereka bangun, tetapi di balik dari menara yang mau mereka bangun, mereka berkata satu dengan yang lain. Dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Maka tema firman Allah pada hari ini saya beri dengan nama Cari Nama. Judul kita adalah Cari Nama. Haleluya. Nah, yang menjadi persoalannya bukan menara yang mereka mau bangun, tetapi menara yang mereka bangun ini, mereka sudah rancang bahwa menara ini tingginya harus sampai ke langit, saudaraku. Wah, ini manusia ini cari gara-gara saja. Mana ada menara bisa sampai ke langit. Dan ini persoalan tersendiri, saudaraku. Sedangkan di dunia kecanggihan dan modern hari ini saja, menara paling tinggi jangan-jangan yang ada di Dubai itu yang pencakar langit, ya katanya pencakar langit, tetapi baru sampai di cakar-cakarnya langit aja, saudaraku, belum nyampe langit. Haleluya. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, supaya mereka jangan terserak seluruh bumi. Siapa yang menjadi ide kreator daripada pembangunan menara ini? Adalah seorang yang bernama Nimrod. Saudara tahu Nimrod datang dari keturunan siapa? Dari keturunan Ham. Ham adalah anak kedua daripada Nuh, yang kemudian, maaf saudaraku, karena ketika papanya Nuh mabok, dia melihat aurat papanya, dan kemudian ketika papanya sadar, papanya mengutuki Ham dan berkata bahwa terkutuklah Ham dan hendaklah Ham menjadi hamba di antara saudara-saudaranya. Tapi lihat saudaraku, setiap apa yang kemudian sudah lahir dari apa yang menjadi kerinduan kehendak Tuhan dalam perjalanannya, walaupun Nuh bapa Kanaan yang sudah dikutuk oleh papanya sendiri, tapi masih melahirkan seketurunan yang kemudian menjadi mantap punya. Alkitab berkata bahwa Nimrod ini menjadi pahlawan gagah perkasa waktu itu. Memang cerdas, saudaraku. Saya tidak peduli bahwa kemudian barangkali kita lahir dari keturunan orang-orang yang terkutuk, keturunan orang-orang yang tidak mau tahu tentang Tuhan. Tetapi ketika engkau kembali kepada jalan-jalan perkenanan Tuhan, saya percaya engkau punya urusan, Tuhan punya urusan dengan hidup. Jadi ini bukan tentang siapa yang ada di atas kita dalam silsilah, tetapi ini tentang siapa kita dan Tuhan kita. Haleluya. Jadi mari saudaraku, engkau tidak perlu meratapi nasib dan berkata, pantasan aku model kayak begini, pantasan aku gagal terus, pantasan hidupku jadi kacau balau, pantasan keadaanku begini. Karena yang di atas sih, yang di atas kacau sih. Oh, nah, saudaraku. Semua yang di atas kita bersyukur. Karena itu orang-orang hebat yang telah membuat kita ada di generasi ini. Tetapi yang kita perlu tahu, bahwa apapun yang di atas, kalau kita kembali ke jalan-jalan perkenanan Tuhan, maka semua mendatangkan kebaikan. Haleluya. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, ada dari ayat-ayat ini saya ingin sampaikan beberapa hal prinsip bagi kita dengan tema cari nama. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, inti daripada cerita ini ketika mereka sudah bangun menara, lalu kemudian Allah datang melihat-lihat, astaga, ini orang-orang ini mau bikin apakah? Lalu mau bikin menara yang puncaknya sampai ke langit katanya, astaga. Lalu kemudian mereka mau cari nama, wah. Lalu kemudian mereka pengen supaya tidak terserah ke seluruh bumi. Wah, ini
boleh-boleh juga ya. Lalu kemudian Allah turun melihat apa yang sedang dikerjakan oleh anak-anak Allah katanya. Dan kemudian setelah dalam perjalanannya, lalu kemudian Tuhan mengacaukan bahasa mereka. Dan mereka sudah bingung satu dengan yang lainnya. Menara tidak bisa dibangun. Yang saya ingin sampaikan begini, jangan pernah cari nama. Haleluya. Jangan pernah landasi segala sesuatu dalam hidupmu dengan untuk cari nama. Sebab semua yang untuk cari nama, pasti Tuhan bikin hancur. Pasti Tuhan bikin kacau. Sebab dalam dunia ini hanya Tuhan yang layak dipuji dan disembah. Bukan manusia yang layak dipuji dan disembah. Gak ada kemudian satu barang apapun yang bisa bertahan kekal di bumi ini. Dengar ini baik. Jadi jangan cari nama hanya untuk sebuah kepentingan. Sebab dalam cari nama, saya khawatir engkau akan dihancurkan. Engkau akan dibuat berantakan seperti menara Babel. Haleluya. Nah, cari nama saudaraku, dan jangan mereka terserah ke seluruh bumi. Apa yang ingin saya bagikan bagi saudara? Yang pertama adalah mau menyaingi Allah dengan keangkuhan hati mereka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, cari nama itu bicara apa? Mau menyaingi Allah dengan keangkuhan mereka. Jadi saudara, dalam hidup kita kadang kita pengen nyaingi Allah dengan setiap sifat keangkuhan yang ada pada kita. Nimrod berpikir bahwa dia orang pintar, dia orang hebat, dia bisa pengaruhi orang. Lalu kemudian mereka bisa bikin bata, mereka bisa bikin terda gala-gala untuk menjadi penyambung dari bata-bata itu. Dan mereka bisa bikin menara sampai ke langit. Lalu itu menjadi kesombongan tersendiri bagi mereka. Alkitab berkata, terkutuklah orang yang sombong dalam hidup ini. Terkutuklah bagi mereka yang sombong. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, jangan angkuh, jangan tinggi hati ya. Karena kalau kita mulai tinggi hati, kita mulai sombong, kita mulai angkuh-angkuh, kita mulai anggap diri kita paling hebat, kita mulai bilang-bilang, kalau bukan saya itu pekerjaan Tuhan tidak jalan, kalau bukan saya itu hamba Tuhan barangkali so mati, kalau bukan saya, dengar ini baik, engkau sedang mulai menyaingi Allah. Haleluya. Dan kalau itu namanya cari nama. Dan kalau kau lakukan itu, siap-siap engkau akan dirobohkan, engkau diruntuhkan seperti menara Babel. Yang kedua yang ingin saya bagikan bagi saudara, bertalian dengan ayat yang kita baca ini tentang cari nama dengan judul ini, adalah ada upaya dari manusia membentengi dirinya dengan mengingkari prerogatif Allah. Baiklah kita cari nama, kita buat sampai ke langit, lalu kemudian kita jangan terserah ke seluruh bumi katanya. Padahal rencana Allah adalah supaya mereka beranak cucu memenuhi bumi, saudaraku. Tapi mereka sedang melakukan sebuah upaya pembentengan diri untuk mengingkari apa yang menjadi kemauan dan kehendak Tuhan. Apa yang menjadi prerogatif ilahi bagi hidup manusia yang Allah ciptakan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan bentengi dirimu dengan apapun untuk menentang kehendak Allah. Jangan pernah bentengi kehidupanmu dengan cara apapun untuk melawan kehendak Allah. Hancur, kacau, berantakan. Saya percaya kita bawa diri apa adanya. Sebab kata lagu dunia saja, aku begini adanya. Haleluya. Biar serius semua terserah pada Tuhan. Haleluya. Lagu rohani bilang, suka-sukamu Tuhan. Ya, jangan suka-suka kita. Sebab kalau suka-suka kita, ya suka-suka kita atur. Tapi kalau suka-suka Tuhan, maka yang saya tahu Tuhan atur sesuai dengan rencananya. Jadi jangan pernah membentengi diri kita dengan cara apapun untuk mengingkari kehendak Tuhan. Jangan sembunyi untuk mengingkari kehendak Tuhan dalam hidupmu. Haleluya. Yang ketiga, yang terakhir adalah
bertalian dengan judul firman Tuhan pada hari ini dari program Hidupi Firman setiap hari adalah cari nama. Ini saudaraku adalah cari nama. Bicara apa? Menganggap dirinya hebat. Haleluya. Dan mulai membangun keabadian nama dengan segala kebanggaan. Orang yang suka cari nama adalah dia yang anggap dirinya hebat. Dengar ini baik. Apapun yang melekat padamu, engkau terbatas. Apapun yang melekat pada kita, kita ini terbatas, saudaraku. Kita kan hanya tanah liat, haleluya. Kita ini terbatas kemolekannya, terbatas kegagahannya, terbatas umurnya. Kita terbatas. Kita ini bukan manusia super yang akan terus ada dalam bumi ini. Kita terbatas. Jadi jangan anggap dirimu hebat. Yang hebat cuma Tuhan. Haleluya, haleluya. Dan jangan mulai membangun keabadian nama. Terlalu banyak orang hari-hari ini membangun keabadian nama. Dia pikir dia sudah hebat. Jadi karena sudah hebat, sudah punya segalanya. Apalagi yang bisa dia lakukan? Membangun keabadian nama. Supaya namanya dikenang. Supaya namanya dihormati. Supaya namanya disanjung-sanjung. Supaya namanya dieluk-elukan. Dengar ini baik. Itu sesuatu yang salah. Jangan pernah lakukan apapun untuk membangun keabadian namamu. Sebab semua yang ada padamu terbatas. Nama yang kekal cuma Tuhan semesta alam. Haleluya. Dulu, kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Jangan pernah anggap diri hebat. Dan mulai membangun keabadian nama untuk sebuah kebanggaan diri. Engkau pasti kacau. Engkau pasti hancur. Doa saya bagi saudara, biar melalui renungan firman Allah yang singkat, sederhana pada hari ini, menuntun perjalanan kita sepanjang hari berjalan ini. Dalam program Hidupi Firman setiap hari. Saya percaya saudara pasti diberkati Tuhan. Mari tunduk kepala dan kita berdoa. Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kami belajar firman dengan tema cari nama. Dan seperti orang-orang pada masa Nuh, anak-anaknya dan keturunan-keturunannya, Nimrod dan seluruh orang yang bersama dengannya, ketika mereka mulai membangun Menara Babel dengan tujuan puncaknya sampai ke langit, dan mereka tidak terserah ke bumi dengan cari nama, maka kemudian engkau menggagalkan rencana itu dan membuat mereka harus terserah ke bumi, ke seluruh penghujung bumi, karena bahasa mereka dikacaukan. Doa kami supaya kami menjadi orang-orang percaya yang tidak suka cari nama, sebab kalau kami suka cari nama, kami bisa dikacaukan, kami bisa hancur, kami bisa tidak lagi bisa berbuat apa-apa untuk membangun apapun, karena semua jadi berantakan. Terpujilah nama Tuhan kekal selamanya. Berkat mujizat Tuhan menyertai kita semua dalam pertolongan dan kasih Allah yang hidup. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus